Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan ini. Waktunya memang tidak banyak. Saya ingin langsung ke Pak Cepi sekarang. Pak Cepi, Anda juga pernah punya pengalaman di Bawean pada saat itu. Jadi ini memang bukan pertama kalinya ada orang dari negara lain begitu masuk ke wilayah kita. Seperti apa waktu itu kejadiannya? Ya, jadi prinsipnya adalah pelecehan itu harus direspon dengan keras dan tegas, sehingga orang kemudian kapok. Ya, itu kasarnya seperti itu. Jadi seperti di Bawean itu juga kita mengambil tindakan tegas, walaupun kalau terjadi kontak senjata kita akan kalah, kita akan hancur lebur gitu, dan sebagainya. Tetapi tetap ini harus direspon dengan tegas. Pada saat itu ada pesawat. Ya, jadi ada pesawat asing yang berada di daerah udara kita, di wilayah udara kita. Pada waktu itu sebetulnya yang komplain itu sebenarnya adalah Air Traffic Control Bali. Dan dia komplain karena dia kira itu pesawat dari Iswahyudi. Ternyata bukan. Nah, kalau bukan berarti kan bukan pesawat kita. Jadi kita perintahkan untuk intercept. Betapapun keseimbangan kekuatan jauh, tetapi kalau mereka melihat, ini pelajaran, mereka melihat ketegasan kita dan kita bertindak yang tegas dan keras, itu mereka memperhitungkan dan mereka tidak mengerjakan itu lagi. Jadi sekali lagi, kalau kita dilecehkan, kita harus merespon dengan tegas dan keras, karena pelecehan itu adalah hasil dari proses interaksi. Tidak mungkin orang tiba-tiba melecehkan kita, itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita satu kali misalnya anjing ya, kalau kita colek sedikit diam aja kan kita colek lagi tuh. Tapi kalau belum kita colek dia udah gonggong, kan orang takut kan. Itu sebagai contoh aja bahwa pelecehan itu adalah hasil dari proses interaksi. Jadi kita juga harus introspeksi. Kenapa kok kita dilecehkan ini? Itu harus menjadi pertanyaan besar. Karena dulu Malaysia itu sangat menghormati kita, dan mereka sangat melihat kita sebagai seseorang, sebagai satu negara yang lebih senior, yang patut dihormati dan patut mencari pelajaran di situ. Banyak contoh ya. Angkatan Udara Malaysia itu belajar dari Angkatan Udara kita. Mereka mengirimkan penerbang-penerbang itu sekolah terbang di kita dulu pada tahun 70-an. Mengapa kemudian mereka tidak lagi? Tentunya ada sesuatu kan. Kalau orang belajar kepada seseorang, itu ada dua hal yang dilihat. Yang pertama adalah dia menghormati, yang kedua dia adalah mengakui kelebihannya. Nah, dua ini kira-kira yang kemudian tidak terlihat kembali. Oke, baik. Ya. Saya ingin beralih dulu ke Pak Dimyati sekarang. Pak Dimyati, ini ada memang proses undang-undang batas wilayah yang sedang masih dalam negosiasi begitu ya. Bagaimana kemudian agar undang-undang ini bisa cepat terselesaikan dan bisa menguntungkan untuk pihak Indonesia? Seperti apa sebetulnya prosesnya? Ya, kalau proses itu tergantung kegiatan diplomatik. Kalau kegiatan diplomatik kita itu jelas dan punya argumen yang kuat, itu ya bisa cepat selesai. Tapi mohon maaf, belakangan ini kegiatan diplomatik kita itu kan sangat lemah. Nah, kelemahannya itu antara lain, ya mungkin satu, penguasaan terhadap materi yang dibicarakan atau dibahas itu sangat minim. Juga yang penting lagi mungkin sikap politik. Jadi belum apa-apa sudah takut karena menyangkut kepentingan bangsa.